Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Niana sebagai host kalian di podcast Mansaga part 3. Semoga kalian gak bosan lihat aku ya selama 3 part ini. Part 3 ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, triple spesial ya. Nah, langkah lebih baiknya kalian mengenal bintang tamu spesial kita ini dulu. Ayo Kak, perkenalkan. Makasih kesempatannya ya Niana. Iya. Halo semuanya, perkenalkan aku Amila Soleha, panggil aja Mila. Aku dari alumni SMA Negeri 1 Salalaga di angkatan 2024. Makasih atas undangannya buat Niana udah diundang ke podcast Mansaga untuk jadi guest star part 3. Meskipun aku nggak jadi yang pertama ya. Nggak apa-apa Kak. Yang penting sudah hadir di sini. Terima kasih juga udah hadir di podcast kita yang sederhana ini. Makasih banget loh ya. Iya, nggak apa-apa. Aku temanin sampai sukses. Jadi terharu, aku jadi salting. Udah. Ini baru mulai loh Kak. Jangan kita salting dulu. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang familiar di telinga orang-orang ya. Buat yang nggak tahu sama hal ini, parah sih. Masa kalian hidup sampai sekarang nggak tahu apa itu motivasi? Wow, Pasti tahu lah ya. motivation. Iya. Masa kalian nggak tahu motivasi? Nah, jadi motivasi ini apa tuh Kak motivasi? Motivasi. Aku kira kalau menurut aku motivasi bagi setiap orang itu pasti beda-beda ya. Iya. Tapi kalau menurut aku motivasi itu adalah hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Baik itu buruk ataupun baik, itu pasti ada motifnya ya guys ya. Gitu. Jadi kalau bicara tentang motivasi, kita itu bisa termotivasi karena kita pengen, bisa juga kita termotivasi karena ngelihat orang lain. Jadi, tapi seringnya kayak gini guys, kita itu biasanya paling banyak itu termotivasi karena kita ngelihat orang lain gitu, bener nggak nih? Iya, karena kalau kita ngeliat orang lain kita jadi termotivasi, kayak ngeliat misalnya dia jadi guru, kita juga jadi termotivasi buat jadi guru. Wah, kayaknya saya tahu cita-citanya Niana ini mau jadi apa. Bukan dong. Oh, Coba tebak deh kalau gitu. salah. Aku tebak-tebak kamu pengen jadi pelaut. Jauh Kak, saya nggak bisa berenang. Oke, out of topic itu. Oke, jadi lanjut ke motivasi itu lagi. Bisa lewat aja. Aduh. Jadi gitu ya, motivasi itu kalau menurut saya nih, kalau menurut Amila Soleha ini, jadi motivasi itu adalah hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, baik itu buruk ataupun baik. Iya. Dari dalam maupun dari luar diri kita. Oh, ada yang dari dalam, ada yang dari luar juga Kak. Dari luar ya gitu tadi. Kalau misalkan kita melihat orang tuh dia lebih, ya ampun, wow banget dia bisa ternyata untuk maju. Jadinya nanti kita dari internal kita juga tergerak, bergejolak gitu. Oh, aku juga pengen kayak dia gitu. Jadinya itu kita termotivasi. Terus yang kayak dari dalam gitu? Kalau dari dalam itu biasanya setiap malam kita pasti merenung ya teman-teman ya. Setiap malam kita pasti merenung. Ada saatnya kita tuh pas malam-malam ya ampun overthinking. Aku kedepannya kayak gimana ya? Nah biasanya dari hal-hal kecil kayak gitu kita tuh memotivasi diri kita. Ya ampun keadaan masa gini-gini terus. Akhirnya kita termotivasi buat belajar lebih baik lagi, buat berusaha lebih keras lagi gitu. Itu motivasi yang dari dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi juga ada di jenisnya ya, dari dalam, dari luar. Nah, berarti kalau motivasi dari orang lain itu berarti motivasi yang dari luar gitu kan? Betul. Kalau dari dalam itu dari diri kita sendiri. Betul. Menurut kakak, mana nih yang lebih baik antara motivasi yang dari dalam diri sendiri atau dari orang lain? Kayaknya nggak ada yang lebih baik ya, dua-duanya lebih baik gitu. Kalau motivasi ke hal yang baik, mau dari dalam mau dari luar itu oke biasa. Tapi kalau kita dimotivasi untuk melakukan hal buruk, nggak baik. Iya, nggak mungkin ya. Tapi berarti dari dalam ataupun dari luar itu tergantung motivasinya itu sendiri ya. Iya, buat apa? Motivasinya itu kalau misalkan kayak gini deh, aku tuh termotivasi buat mau jadi guru. Kenapa? Motivasi aku dari luar itu karena aku ngelihat guru-guru kita tuh, mereka hebat banget. Mereka bisa mendidik kita sehingga kita tuh jadi pintar, jadi orang yang maju, jadi orang yang berpemikiran luas, berpemikiran maju gitu. Di saat ada kemunduran SDM di Indonesia saat ini, ya gitu. Profesi guru itu terdengar mulia banget. Itu
motivasi aku dari luar. Sedangkan kalau yang dari dalam, aku tuh ngerasa bahwa aku kurang untuk menyalurkan ilmu. Jadi salah satu cara aku untuk menyalurkan ilmu itu adalah dengan aku jadi guru. Jadi kakak mau jadi guru? Iya. Berarti jadi itu deh, apa itu motivasi. Jadi motivasi itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Pokoknya hal-hal yang mendorong kalian untuk melakukan sesuatu. Jadi itu yang disebut motivasi. Betul. Jadi kalian udah tahu lah ya apa itu motivasi. Kayaknya semua orang udah tahu. Tapi gini loh, Neng. Dulu pas SMA, ibu wali kelasku itu ngasih satu motivasi kayak gini. Kita tuh sering ngerasa iri ya sama orang. Sifat iri itu kalau menurut Niena itu baik atau buruk? Menurut aku sih tergantung sih, kan kalau kita iri sama orang lain tapi irinya itu buruk ya, misalnya kayak kita iri kayak karena dia cantik banget terus kita jadi iri pengen dia jadi jelek, itu kan kayak nggak baik lah. Tapi kalau kita iri karena orang itu pintar terus kita jadi termotivasi buat jadi belajar terus jadi pinter juga, kan baik juga itu. Jadi kayak tergantung sih irinya itu buat apa. Aduh, udah terjawab lagi nih. Udah terjawab sama Nina. Jadi betul, kadang kita nggak apa-apa merasa iri sama orang selama itu adalah hal-hal yang lebih baik, untuk hal-hal yang baik. Tapi irinya kita harus iri yang sehat. Misalkan aku ngeliat Niena nih, iya ampun hebat banget, Niena tuh juara umum. Aku juga pengen gitu jadi juara umum. Jadi iri itu aku wujudkan dengan cara aku belajar lebih baik, aku mencari referensi, aku berusaha lebih keras lagi. Bukan dengan cara aku ngejatuhin Niena kayak ngejelek-jelekin ke guru. Itu kan irinya nggak baik tuh. Ya kayak gitu. Oke, sekarang kan kita udah bahas motivasi. Kan kakak kuliah di mana sih? Kan kakak udah kuliah ya? Lupa lagi pakai almetnya. Gak apa, nanti nyusul aja ya almetnya ikut podcast. Jadi aku mahasiswi Unram, sekarang udah di semester 4, aku di Fakultas Ilmu Hukum, Politik dan juga Sosial. Kebalik, Ilmu Politik, Sosial dan ilmu sosial aja. Jadi aku sekarang kuliah di Unram, mahasiswi Universitas Mataram. Aduh, aku ngarang lagi ngomongnya, itu dikat aja ya. Iya. Jadi kakak kuliah di Universitas Mataram. Jadi aku kuliah di Universitas Mataram. Aku di Fakultas Ilmu Hukum, Sosial dan Ilmu Politik. Aku di Prodi Ilmu Hukum. Sekarang udah semester 4, teman-teman. Wow. Semoga Niana bisa nyusul ya. Amin. 1000 amin deh. Nah, apa sih yang memotivasi kakak sampai ngelanjutin ke jenjang kuliah? Yang pas sekolah itu apa sih motivasi terbesar yang sampai sekarang bisa sampai seperti ini gitu? Oh ya ampun, aku jadi merasa kayak orang hebat sih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena gini, menurutku setiap dari kita itu pasti pengen untuk mencapai versi terbaik diri kita masing-masing. Nah, aku ada di titik itu. Ketika aku baru masuk SMA, aku udah nyusun plan apa yang harus aku lakuin ke depannya. Nah, dari situ aku udah ancang-ancang nih, kira-kira kalau aku kuliah aku harus ngambil langkah apa aja. Aku udah bertekad banget bahwa aku harus kuliah. Ini sedikit informasi bahwa aku itu adalah anak satu-satunya nih, Neng. Anak tunggal. Biasanya kalau disebut anak tunggal kaya raya. Dari aura-aura emang anak tunggal sekali. Sangat luar biasa sekali pujiannya, Niana. Nanti saya kasih 50.000. Saya suka yang seperti ini. Nah, jadi aku tuh kenapa aku bisa sampai di titik ini? Aku bertekad untuk kuliah. Karena itu, yang pertama, karena aku tuh ngerasa tanggung jawab untuk kedepannya, untuk mengurus orang tuaku, untuk masa depanku itu ada pada diri aku sendiri. Sebenarnya kuliah itu nggak menjamin kedepannya itu aku bakal jadi apa. Tapi dengan kuliah tentunya aku bisa berpikir kedepannya aku bakalan jadi apa. Nah, kenapa aku bisa sampai di titik ini? Karena pemikiran yang tadi. Terus yang kedua, orang tuaku itu juga ngedukung buat aku kuliah. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga, di keluargaku itu masih cuma satu orang yang lulus kuliah. Jadi kakak mau mencetak skor ya? Iya, mau jadi, meskipun aku nggak jadi yang pertama, aku pengen jadi yang kedua untuk lulus kuliah. Di sini jadi yang ketiga. Sayang sekali, padahal aku absen 1 dulu. Ya, OA ya? Iya. Saya dulu absen rata-rata terakhir lah.
Nah gitu, jadi kenapa bisa sampai di titik ini kita harus punya tekad. Ada nggak sih tantangannya buat aku? Ada banget. Di sini menurut aku ya, di lingkungan kita ini masih kental banget yang namanya budaya patriarki nih. Apa itu budaya Nah, patriarki? budaya patriarki ini adalah mereka itu lebih mengedepankan laki-laki daripada perempuan. Audiens juga ngerasa nggak? Iya kan? Iya. Nah, aku tuh pengen melawan si paham patriarki ini bahwa nggak harus kok laki-laki yang mengenyam pendidikan tinggi, perempuan juga berhak. Aku pernah dibilang kayak gini sama salah satu oknum nih ya, Oknum. yang bilang bahwa untuk apa kita susah-susah kuliah, untuk apa perempuan itu susah-susah mengejar pendidikan ketika pada akhirnya kita akan jadi pasangan laki-laki dan kita akan berakhir untuk mengurus laki-laki. Iya. Sering sih ini, sering banget di Iya. mana-mana kayaknya. Untuk apa sih kamu ngenyam pendidikan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga? Iya. Itu kayak sangat menjatuhkan semangat diri sendiri. Apalagi yang ngomong itu cewek, ibu-ibu Iya. juga. Padahal mah harusnya ngedukung Iya, kita yang sebagai betul. cewek sama cewek. Tapi kita, menurutku ya, kita nggak bisa nyalahin individunya karena mungkin mereka bilang kayak gitu karena mereka nggak mampu buat jadi kayak kita, mereka maunya kita kayak mereka. Iya. Dimana mereka tuh dulunya nggak didukung, jadi mereka tuh pengennya kita juga gitu, nggak didukung gitu. Mau kita juga ngerasain lah. Betul. Nggak suka nih yang ngajak-ngajak terjerumus kayak gini. Nggak Iya. baik ya teman-teman ya. Ayo, teman-teman jangan menjerumuskan orang lain seperti kalian ya. Nah, aku mau kasih satu wejangan nih. Boleh. Seharusnya di akhir sih, tapi di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Banyak nih wejangannya. Nah, satu ketika aku sering ngedengar orang-orang tuh ngomong, apakah kuliah itu menjamin masa depan? Untuk apa kuliah? Kuliah 4 tahun itu cuman alasan untuk nongkrong-nongkrongan, FOMO gitu ya. Menurutku orang-orang dengan mindset yang kayak gini tuh salah banget. Sederhananya kayak gini, ketika kamu nggak mampu dan nggak mau untuk kuliah, untuk apa kamu menjelek-jelekkan orang yang kuliah? Iya. Iya nggak nih? Iya banget sih, kayak dia nggak, kayak istilahnya tuh kayak dia ngejelekin apa-apa ini mahal, tapi dia sendiri nggak beli gitu. Iya. Kau mending nih, tolong didengerin ya. Iya, tolong didengerin kan ya. Jadi di sini aku tuh cuman pengen menyampaikan kepada teman-teman, meskipun aku yakin segimana sampai mulut kami berbusa pun menyampaikan kepada kalian bahwa kuliah itu enggak hanya sekadar kalian dapat ijazah terus dapat pekerjaan yang bagus. Banyak kok orang yang kuliah tapi kerjanya nggak harus kantoran, karena di sini tujuan kita untuk berkuliah itu adalah kita mencari pendidikan, mencari ilmu yang pastinya bakalan berguna di masyarakat. Bisa aja saat ini kita masih bisa kerja di Batu Apung, kita kerja angkut pasir, tahu nggak nih? Tahu dong, kan Angkut. emang itu Iya, pekerjaan mayoritas di sekitar ya, iya, mayoritas pekerjaan kayak gitu. Bisa aja kita tetap kayak kerja kayak gitu, kita kerja di pasar, kita kerja jadi nelayan, tapi apakah kita bakalan tetap ada di level yang itu? Sedangkan di luar sana orang-orang itu udah berkembang lebih jauh di setiap 1 bulan itu pasti ada perkembangan, kemudian di 1 tahun lebih banyak lagi perkembangan. Di situ yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena kita itu tuh ngikutin arus. Iya nggak sih, kayak perahunya. Ya, kita naik perahu, jadi kita ngikut arus. Iya, bedanya sekarang arus yang kayak gimana yang harus kita ikutin. Apakah kamu tetap bakalan berada di arus yang deras, ataukah kamu bakalan ngikutin arus sungai yang aman, damai, tentram gitu ya? Arus kita kan beda-beda. Ya, kakak pilih arus yang mana? Arus jeram. Bisa aja. Iya, bisa aja ya. Nah, dengerin tuh wejangan dari Kak Kamila Soleha. Iya. Jadi kuliah itu kita harus punya 2 hal. Yang pertama kemauan, yang kedua kemampuan. Mampu ini bukan cuma tentang finansial kita aja, tapi mampu secara mental dan juga fisik. Kenapa harus fisik? Karena teman-teman kuliah ini, apalagi kalau kita kuliahnya jauh di luar kota, itu menguras tenaga banget. Mau kuliah di luar kota? Aku mau, tapi aku akan mempersiapkan fisikku dari sekarang. Jaya orang yang mau kuliah ini. Iya, Jaya. Semangatin Jaya. saya. Iya.
Itu yang harus itu sebenarnya yang kurang dari orang-orang di sekitar kita. Mereka tuh kurang termotivasi, kurang untuk berpikir ke depannya itu kita bakalan jadi apa. Karena kalau kita cuma mikir bakalan tambang batu apung masih banyak, kita masih bisa kerja angkut pasir. Itu tuh lama-kelamaan kita mengeksploitasi alam. Alam itu juga bisa bosen, alam itu juga bisa habis. Kalau kita nggak mencari ilmu untuk memperbaiki alam itu, kalau alam rusak mau kerja apa nih? Iya, nggak tahu sih. Iya, kan nggak tahu. Jadi bingung sendiri. Malahan kalau alam rusak ada resikonya kita yang kena juga yang manusia ini. Masih ingat banjir Sumatera? Aku sedih ingatnya. Iya, kita turut berduka ya buat saudara-saudara kita yang di sana. Itu sebenarnya ada campur tangan ulah manusia juga. Betul. Ini nih. Di sosial media, nggak mungkin di sini nggak ada yang nggak main sosial media ya. Aku main kok. Iya, pasti kelihatan banget. Nah, di sosial media, orang-orang itu aku sering baca-baca komentar. Mereka tuh pasti selalu menyalahkan kenapa mereka bisa hidup di Indonesia, kenapa mereka itu nggak hidup di luar negeri supaya hidup mereka itu lebih maju. Menurutku itu mindsetnya kurang tepat ya. Karena gini, kemajuan kita itu mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita memang mau maju, kayak apapun perkataan orang, bagaimanapun situasinya, kita pasti bakalan usahain buat diri kita maju. Kalau kita nggak mau maju, tapi kita pengen ada di negara maju, dong kita yang buat negara itu mundur. Iya. Jadi walaupun percuma dong kalau kita pindah negara, tapi diri kita sendiri gitu-gitu aja nggak ada kemauan untuk lebih maju. Jadi kalian kalau mau pindah negara, tolong dipikirkan lagi ya. Pikirkan lagi. Lebih ke ini teman-teman. Seharusnya kita tuh bisa kita berpikir untuk kemajuan kita ke depannya. Kalau kita satu persatu dari kita maju, pasti kumpulan itu juga bakalan ikut maju. Begitupun dengan kita bernegara. Sekarang kita nggak didengerin sama pemerintah kita katanya gitu kan. Tapi kalau misalkan rakyatnya itu bakalan tetap berusaha untuk maju dengan SDM kita berkembang, dengan kesadaran kita lebih tinggi lagi, dengan motivasi kita ayo lebih baik lagi, itu pasti pelan-pelan. Dong malu dong pemimpin negara, pastinya ntar pemimpin negara juga bakal membuat kebijakan yang lebih baik lagi, membuat kita kemajuan kita itu didukung. Benar. Ayo semangat, ayo kita termotivasi untuk menjadi lebih maju lagi agar negara kita juga lebih maju lagi. Nah, kan kakak udah kasih wejangan yang sangat panjang lebar. Aku merasa kayak langsung jadi dewasa seketika loh ini. Takut tambah dewasa. Oh iya, aku takut tambah dewasa. Tapi udah dewasa. Iya, pasti akan dewasa sih. Pasti. Fisiknya juga akan dewasa, akan lebih baik jika pikiran kita juga ikut dewasa. Nggak hanya fisiknya aja yang dewasa, tapi pikiran kita masih anak-anak TK. Ya, jadi begitulah teman-teman. Jadi kalian harus mendengarkan wejangan dari Kak Amila Soleha ini dan pikirkan dengan baik, berpikirlah kritis. Apalagi dengan kita yang selalu bermain sosial media, kita cepat sekali yang namanya terhasut atau dimanipulasi lah oleh sosial media ini. Dikit-dikit kita hujat ini, tiba-tiba kalau ada yang bilang ini kita ikut hujat itu, kita cuma FOMO lah istilahnya. Ngikutin arus banget tuh. Lempar ke sana, mereka ke sana, lempar ke sini, mereka ke sini. Jadi tolonglah sedikit dianuin apa sih namanya? Adalah pokoknya. Aduh, nah bisa kan kakak alumni sini ya? Betul ya. Karena kita sudah membahas hal yang berat-berat sampai menyinggung pemerintah juga ya tadi. Ya, takut banget aku. Iya. Jadi kita akan membahas yang ringan-ringan saja. Aku mau berapa kilo? Sekitar 100 kilo. Aduh, bisa anak tuh punggung. Iya. Ya, aku ingin bertanya kepada kakak, pengalaman kakak di sekolah ini. Kita spill sekolahnya ya, SMA Negeri 1 Suralaga. Ada bednya ya? Ini. Saya sengaja menggunakan batik khas Semansaga. Promosi bro. Promosi. Ayo dong kakak menceritakan pengalaman kakak yang di sekolah ini yang kayak dar-der-dor lah. Iya. Dari awalnya nggak termotivasi jadi termotivasi. Iya. Gitu ya. Itu sangat sesuai dengan tema kita yang dari ragu menjadi berani. Betul. Kita harus berani. Apa-apa
Dulu saya ngikut teman banget tahu, sebelum masuk di SMA tuh saya tuh tipe yang ngikut teman. Iya. Karena kayak mau ngambil kesimpulan sendiri juga kayak takut gitu. Takut, Jadi iya. ikut-ikut aja. Ikut-ikutan. Terus gimana tuh bisa berubah? Nah, kita mulai dari awal masuk sekolah ini dulu. Iya. Dulu saya tuh kayak ya nyusun apa ya? Nyusun plan, tapi masih kejebak zona nyaman. Kayak tidak berani keluar, takut Iya. takut kecewa. Tapi untungnya cuma sebentar di zona nyaman itu, kayak tidur siang bentar terus langsung bangkit lagi buat aktivitas. Mantap itu. Mantap banget. Nah, jadi untuk pengalaman saya dulu di sini, di awal-awal saya tuh ngerasa ya ampun, ternyata udah ada di titik di SMA nih, bentar lagi jenjang dewasa, bentar lagi gini, bentar lagi gini. Nah, di situ saya berpikiran bahwa ketika kalau saya nggak mulai dari sini, kalau saya nggak mulai membangun diri kita dari sini, maka bakal susah gitu ke depannya. Iya. Aku juga akan mulai membangun diri sendiri mulai sekarang karena perkataan Kak Mila. Aku sangat termotivasi. Jadi untuk pengalaman aku, awal-awal aku masuk sekolah itu, aku tuh masih kejebak di zona nyaman nih. Masih kayak bentar-bentar aja, yang ini masih bisa dikerjain nanti gitu, nanti. Tapi untungnya cuma sebentar, cuma kayak tidur siang terus bangun aktivitas lagi gitu. Wow, mantap. Ya, harus kayak gitu ya. Iya. Aku akan meniru hal tersebut. Iya, jadi aku mikirnya tuh kayak gini, kalau misalkan kita terus nunda sesuatu, meskipun aku juga orangnya pemalas ya, suka nunda sesuatu, tapi jelas gitu apa hal yang bisa kita tunda-tunda, apa hal yang bisa kita tunda. Nah, di pengalaman aku tuh mulainya itu dari organisasi dulu. Karena di kelas kan masih kejebak nih di zona nyaman, tapi kalau di luar, di ekstrakurikuler itu tuh udah mulai udah mulai aktif. Sorry ya, udah mulai aktif gitu. Udah mulai ngebangun relasi, entah itu sama teman-teman, sama kakak kelas, terus sama bapak ibu guru juga. Iya. Nah, di sana aku yang awalnya nggak termotivasi, yang selalu nunda-nunda sesuatu, itu tuh aku jadi mikir, oh ternyata lingkunganku nggak seburuk itu, nggak seserem yang aku bayangin. Jadi dari sana aku tuh mulai pelan-pelan maju. Apalagi aku masuk juga ke OSIS nih, makin lagi kita dikasih wadah untuk kita berkembang. Nah dari situ aku belajar speech, public speaking aku dibagusin lagi. Itu atas usaha sendiri loh ya, bukan karena meskipun bapak ibu guru itu bakalan ngasih kita pelajaran di dalam kelas, belum tentu kita bakalan maju kalau bukan karena keinginan kita sendiri. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri, betul. Nah, dari ikut organisasi tadi, kemudian aku tuh mulai pelan-pelan di kelas juga aku aktifin diri gitu. Aku nyatetnya dilebihin lagi, di-effortin lagi, terus bacanya itu lebih di-effortin lagi juga, terus bertanya di kelasnya itu lebih diaktifin lagi juga, dan lain sebagainya. Nah, dari situ nih, dari hal-hal sepele yang memang udah tanggung jawab kita, kan mencatat di dalam kelas itu udah tanggung jawab kita tuh. Iya dong. Iya, dari situ ternyata timbul rasa berani itu. Aku sampai ikut di beberapa perlombaan dari belajar itu. Nah, yang paling epicnya itu aku pernah ikut lomba speech nih, bahasa Inggris di Hamzanwadi Youth Champion. Waktu itu aku lupa tahun berapa. 2022 kayaknya atau 2023, lupa. Di situ memang nggak dapet juara 1, tapi dari wadah yang dikasih itu, dari motivasi yang dikasih, aku mulai berani, dan di situ didukung habis-habisan banget sama bapak ibu guru yang ngedampingin. Di situ aku dapat juara harapan 2. Tapi pengalamannya dapat banget loh. Iya, dapat banget. Sebenarnya yang mau aku sampaikan di sini itu adalah bukan sekolah yang bagus, bukan sekolah yang maju, atau bukan dengan fasilitas yang wah banget kita tuh bisa jadi maju, tapi dari keinginan diri kita sendiri, dari gimana tekad kita untuk bahwa aku harus bisa beda dari orang lain gitu lah. Oh iya, aku ingin jadi beda dari orang lain juga. Oh iya, kakak ambil jurusan apa sih di kuliah Unram? Oh iya, aku teman-teman lupa nih ngasih tahu kalau aku tuh sekarang kuliah di Universitas Mataram di FISIP. Jurusan aku tuh di ilmu hukum. Sekarang semester 4. Kenapa tadi? Apa yang membuat kakak mau pilih jurusan hukum?
apa yang buat aku pilih jurusan hukum? Nah, sesederhana ini ya, aku suka banget PKN. Kakak suka PKN? Iya. Nah, yang buat aku bertanya-tanya, kenapa nggak ambil jurusan PKN? Kenapa malah melintir ke hukum? Emang ada jurusan PKN? Ada dong. Ada ya? Ada. Nah, kenapa aku ambil jurusan hukum sekarang? Apa alasan dibalik ini? Yang pertama, dulu tuh ketika aku kelas 12 itu lagi rame-ramenya yang ini, pemilihan presiden waktu itu. Siapa itu? Joko Widodo? Bukan, presiden sekarang dong. Oh, presiden sekarang? Iya. Pak Prabowo. Pak Prabowo, ya. Jadi di situ lagi panas-panas banget isu-isu politik dan ternyata di situ aku kayak menilai gitu loh, aku minatnya di mana, aku mampunya di mana. So aku sambil tanya-tanya juga sama bapak ibu guru, Pak aku cocok enggak kalau masuk jurusan ini, aku cocok enggak kalau di sini gitu. Nah ternyata respon bapak ibu guru tuh aku suka banget karena mereka tuh ngedukung, nyuruh aku ngenalin diri aku sendiri. Kamu bakalan cocok di situ kalau kamu tuh memang berkeinginan di situ gitu. Nah, dari situ aku mikir, ya udah masuk ini aja, kayaknya aku cocok di sini. Tapi ternyata setelah aku jalanin, ada fasenya kita bakal merasa salah jurusan. Pernah tuh? Setiap libur semester aku masih selalu ngerasa, ya ampun berat banget ini kuliah hukum, kayaknya aku bakalan pindah jurusan. Tapi ujung-ujungnya pas masuk kuliah lagi, senang aja jalannya. Berarti pas libur kayak mau pindah, tapi pas masuk lagi kayak aku cocok di sini. Betul, pelintan banget ya. Ya tapi emang bener senang ya di jurusan hukum. Iya, senang banget. Di situ kita di jurusan hukum itu ngajarin aku. Di situ kelihatan banget perbedaan antara kita yang di sekolah sama yang di kuliah. Di sekolah kita disuapin terus, buku paket masih ada, terus sarana belajar masih ada, nanya ke bapak ibu guru tuh nggak canggung gitu kan. Karena ketemu guru yang sama setiap hari. Tapi pas masuk kuliah, ya ampun, culture shock. Sangat So ini saya jadi takut loh. nggak boleh takut, justru di situ tantangannya. Karena intinya, mama udah lah. Ya, Jadi keinget sen TikTok. iya, aduh malah melebar ke sana lagi. Ayo lanjut lagi. Oke, lanjut. Jadi itu intinya. Saya termotivasi kuliah hukum karena saya udah belajar untuk mengenali diri saya sendiri, saya minatnya di mana, dan kedepannya sekiranya saya nggak bakalan bosan gitu di jurusan itu. Sangat memotivasi saya di sini. Semoga kalian juga termotivasi agar tidak takut. Tidak takut untuk melangkah ya. Jangan ragu-ragu seperti tema kita hari ini. Semoga kalian sangat termotivasi. Kakak punya nggak motivasi buat audiens kita? Tapi sebelum itu kayaknya audiens kita punya pertanyaan. Wah, aku Ada senang banget nih pertanyaan. kalau ada orang yang bertanya kayak gini karena aku ngerasa aku orang hebat yang dikasih pertanyaan. Iya. Itu udah kayak ngerasa jadi Keren banget deh gue. nanti saya juga akan, semoga saya bisa menjadi seperti kakak. Amin. Setiap orang pasti bisa kalau Mau. Saya juga mau. Ya, saya bisa dong. Iya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Anu dulu. Cut. Tapi pertanyaan Pak. Nah, udah. Up. Semoga HP Oke, siapa yang mau bertanya? Ayo, silakan bertanya. Guest stars kita sudah siap untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Semua banget nih. Oke, silakan. Mau nanya dong Kak, kan saya udah kelas 2 gitu ya. Kelas 2. Ya, kelas 2. Gimana sih rasanya dunia perkuliahan, sama gimana sih caranya manage waktu nanti biar kita punya waktu untuk diri kita sendiri gitu, buat ngembangin diri sendiri, bukan cuma kita yang kuliah aja gitu Kak. Itu pertanyaannya. Ya. Gimana cara kita ngembangin diri kita, time managementnya kayak gimana gitu ya. Nah, bagus banget pertanyaannya dari Hadi. Nah, panggilnya Had nih. Iya. Jadi kalau menurut aku, gimana cara kita untuk time management nih?
time management itu sebenarnya kuncinya satu, jangan males-malesan. Karena kalau kita males-malesan terus tuh nggak bisa, kita bakalan time management kita tuh nggak bakalan berhasil. Karena pasti kita bakalan mikir tunda aja, bisa bentar. Itu tuh sebenarnya kamu harus latih dari hal-hal yang kecil banget. Tahu nggak dari mana? Rajin mandi. Time management, kayak misalkan kamu udah time management, jam segini aku bakal mandi, selanjutnya aku bakalan belajar. Kalau mandinya aja kita tunda, belajarnya kapan? Gitu kan ya? Iya. Gitu konsep sederhananya. Terus gimana sih cara kita manage waktu kita supaya kita tuh juga bisa berkembang, nggak kuliah-kuliah aja gitu. Maksudnya mungkin di sini kuliah itu kan kita mengembangkan diri kita sendiri ya, kalau udah betul kita mengembangkan diri kita sendiri, tapi gimana caranya supaya kita tetap punya waktu untuk diri kita pribadi gitu ya, supaya nggak suntuk-suntuk banget nih kuliahnya. Mau ikut organisasi nggak? Apa itu? Organisasi. Oh, organisasi. Pagi-pagi. Aku dengarnya organisasi. Iya, 50-50. Nah, gimana cara kamu supaya kamu nggak suntuk di kuliah, terus punya waktu buat diri kita sendiri? Nah, kuliah itu nggak dari Senin sampai Minggu kok. Kuliah itu dari Senin sampai Jumat. Di kampus tertentu ada juga yang Senin sampai Sabtu. Gimana cara kita ngatur waktu supaya kita nggak suntuk di kuliah? Yang pertama, misalkan kalau kamu dikasih tugas kuliah, itu tolong dikerjain langsung, jangan entar-entar, supaya nantinya kamu tuh santai, nggak gerbak gitu pas Dikejar deadline. Sekarang deadline tuh ini ya, kayak ini rentenir, ngejar mulu. Itu kalau kita nggak pinter time manajemennya, kita pasti bakalan terus dikejar-kejar deadline. Itu yang buat kita cepet suntuk. Ya ampun, tugas ini banyak banget, aku bosan kuliahnya gitu. Padahal kalau langsung dikerjain kan Iya, gampang, dicicil-cicil dulu gitu. Nah, itu Hadi harus bisa ini ya, ngegerakin diri sendiri gitu buat nggak terus nunda sesuatu. Karena terus nunda itu mungkin awal-awalnya bakal enak buat diri kita sendiri, kita nggak suntuk. Kenapa kita bisa nggak suntuk? Karena nanti suntuknya dikumpulin banget gitu suntuknya. Nanti kepalanya wah meledak gitu gara-gara suntuk. kayak bom. Terus yang kedua, jangan terlalu rekreasinya di HP. Kadang kita tuh perlu juga, bukan untuk nongkrong ya, tapi kadang kita juga perlu keluar, menghirup udara bebas. Aduh, serem banget menghirup udara bebas di luar sana. Kadang cuma motor-motoran tanpa tujuan itu enak banget tau. Setelah aku kuliah, aku ngerasa banget kalau motor-motoran tanpa arah itu oke banget. Asal nggak kesasar aja. Google Maps-nya tolong dipelajarin ya. Saya belum bisa baca. Astagfirullahaladzim ya. Nggak apa-apa. Saya akan mencoba belajar ini. Jadi gitu. Dan juga kamu harus tahu cara menghibur diri kamu sendiri. Kamu suka dengerin musik. Kamu suka melukis, kamu bisa nyempetin waktu buat melukis. Karena kalau kita terus neken diri kita sendiri, ya ampun, jangan aku ditekan. Kita pasti bakalan bisa memberontak meskipun yang neken kita adalah diri kita sendiri gitu loh. Tuh, Hadi paham nggak? Paham banget. Iya. Oke, terima kasih kepada Hadi karena sudah bertanya ya kepada guest star kita yang spesial ini. Aduh, aku dari tadi dibilang spesial mulu. Karena kakak emang spesial. Berasa Indomie. Ya, itu beda spesialnya. Oh iya. Ini spesial di hati. Oh, LGBT nih. Enggak. Iya. Normal. Strike. Penonton itu jangan didengarkan ya. Ya. Tolong jangan diambil hati. Iya, betul. Nah, oke, sekarang kakak punya nggak sih motivasi buat penonton kita? Kayak sedikit wejangan yang bisa langsung menusuk hati. My god, aku suka yang menusuk hati gini. Nah, yang pedes-pedes atau yang biasa aja? Yang pedes aja kak, biar langsung kena gitu. Yang pertama, malas-malas terus, kayak ada yang ngurusin aja ke depannya. Jangan malas-malas mulu. Emang nanti yang ngurusin siapa? Kecuali kalau kamu anaknya pemerintah, anaknya orang dalam, baru bisa malas-malasan. Tapi sekarang kayaknya yang gitu nggak berlaku ya. Sekarang orang dalam tuh, orang luar udah bisa mencerca orang dalam. Betul sekali, betul. Terus, aduh, maaf nih, memotong nih. Udah, lanjut. Yang
motivasi yang kedua. Kalau kamu nggak bisa untuk melakukan sesuatu hal, terus orang lain bisa, tolonglah ya, jangan menjelek-jelekkan orang yang bisa. Seharusnya kalau kamu mau kayak orang lain, kamu berusaha, bukan malah menjelek-jelekkan. Itu adalah prinsip yang harus kamu tanamkan ketika kamu mikir, alah untuk apa orang ini kuliah gitu. Sesederhana, kalau kamu nggak mampu, kalau kamu nggak mau, nggak usah menghina orang yang mau dan orang yang mampu. Betul. Paham? Saya paham. Ya ini, paham. Terus yang ketiga, pede aja. Pede aja. Itu pede aja. Pokoknya pede aja, jalur langit, dan hoki. Itu adalah 3 serangkai yang harus kita punya di dalam diri kita sendiri. Ayo ditanamkan. Iya. Biar bisa mekar lebih cepat. Terus yang keempat, ini harus kita tahu banget, harus kita pahamin banget, tanamin dalam otak. Tuhan itu selalu tahu apa yang terbaik buat kita. Apapun yang dikasih sama Tuhan, itu pasti yang terbaik itu buat kita. Nggak mungkin kita dikasih yang jelek-jelek kan? Iya. Iya, meskipun kadang kita yang ngelakuin yang jelek-jelek tuh. Aduh, udah berasa ustazah ini. Itu aja Ustazah ujangannya. Bila. Cukup 4. Kenapa 4? Kenapa nggak 5? Kalau 5, Pancasila. Betul. Sila kelima. Apa itu sila kelima? Oh ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kok amin? Kan belum terlaksana. Iya gitu lah. Berbahaya ini kalau dilanjutkan. Tut. Berbahaya. Iya. Saya tidak ikut-ikutan. Wajah saya disensor. Oke, karena kayaknya kita udah sangat yaping ya hari ini. Aduh. Dan rasanya saya sudah mau dehidrasi dengan Kak Mila. Oh. Sudah kayak suara kita sudah mau habis ya. Iya. Ditelan kalian. Astagfirullahaladzim, Yana jangan menuduh seperti itu. Oh iya ya. Maaf, saya memfitnah kalian. Saya hanya bercanda. Oke, mungkin waktunya kita untuk closing alias menutup. Walaupun kalian nggak rela, tapi kita harus tutup. Ya, ayo kita tutup. Karena buat kalian ya yang suka dengan podcast seperti ini, kalian bisa ikuti semua akun official OSIS Semansaga biar nggak ketinggalan info terbarunya. Apa dibilang? Jangan lupa untuk stay tune dan tonton podcast ini sampai habis. Tapi sayang kalian semua. Enggak, itu nggak cocok buat Sarang, closing. Oke, ayo kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.